Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam acara Sekolah Lapang Benih bersama saya Joni Kurniawan. Pada episode ke-6 kali ini kita akan membahas seputar teknik penyiangan pada tanaman padi dan pengamatan lanjutan hama dan penyakit pada tanaman padi umur 1,5 bulan atau 6 minggu. Seperti apa dan bagaimana caranya? Ikuti saya di lapangan. Pada saat ini tanaman padi sudah berumur 35 hari setelah tanam. Pada saat ini juga sudah masuk pada tahap penyiangan yang ketiga. Karena penyiangan ini dilakukan setelah padi umur 3 minggu setelah tanam, kemudian 4 minggu setelah tanam, dan 5 minggu setelah tanam. Jadi ini pas penyiangan yang ketiga. Kalau kita lihat kondisi di lapangan saat ini, ya, gulma yang dianggap membahayakan adalah semanggi, ya. Ini adalah gulma semanggi. Ini yang paling dominan. Kemudian berikutnya ada gulma. Ini yang dinamakan Hydrilla verticillata, ya. Tapi gulma ini kalau petani bisa melakukan pengelolaan yang baik, ya, ini dibenamkan dalam lumpur. Ini merupakan pupuk yang sangat bagus karena hidrilla ini merupakan jenis gulma yang mampu mengikat N dari udara atau bersimbiosis N dari udara. Nah, ini gulma satu-satunya yang selain mengganggu, tapi kalau pengelolaannya benar, ini bisa dimanfaatkan dengan pupuk. Kemudian yang ketiga, ini adalah gulma kayu apu, ya. Gulma kayu apu ini juga cukup banyak yang ada di sini. Kayu apu. Kemudian ada gulma yang tidak begitu mengganggu, ya. Ini namanya wewehan, ya. Gulma wewehan. Nah, gulma yang sangat mengganggu adalah gulma kejawan. Nah, ini gulma yang sangat mengganggu karena memiliki persaingan, ya, atau kompetisi dengan padi. Ya, ini sangat kuat. Nah, ini kalau tidak dicabut seawal mungkin, ini nanti akan menurunkan hasil sampai 70%, Pak. Ya, sampai 70%. Selanjutnya ada gulma-gulma lain, ya. Ya. Nah, ini gulma genjer, ya. Nah, gulma ini biasanya selain mengganggu tanaman, tapi manfaatnya pada manusia digunakan untuk sayur. Ini yang genjer ini. Ini gulma yang lain adalah gulma timunan, ya. Gulma timunan ini sangat mengganggu karena setiap ruasnya ini nanti akan mengeluarkan akar dan tunas, sehingga sangat kuat sekali ini masuk dalam tanah. Ada lagi gulma berikutnya, yaitu ini. Ya, ini adalah gulma portulaca spesies, ya.
atau dinamakan kremah ya. Penyiangan dengan cara mekanik ya, yaitu mencabut rumput dengan tangan ya. Kemudian ini dibenamkan masuk ke dalam lumpur. Nah, ini cara mekanik. Oke. Kemudian cara mekanik juga diambil ya, kemudian dimasukkan di dalam wadah ya. Nah, nanti bermanfaat ya. Gulma yang dimasukkan di wadah ini bisa digunakan untuk makanan ikan ya, untuk makanan ikan, atau dibudidayakan nantinya untuk pupuk ya. Ini khususnya yang asola. Ini cara mekanis yang dikumpulkan. Oke, saya kira itu cara mekanik yang dilakukan. Akibat gulma yang terlambat menyiang ini menyebabkan tanaman kalah berkompetisi atau bersaing dengan gulma, sehingga tanaman ini pertumbuhannya akan terhambat. Mengapa terhambat? Karena gulma di sini memiliki akar ya yang mampu menyerap unsur hara dalam tanah. Yang seharusnya unsur hara ini digunakan oleh tanaman padi, tapi ini direbut atau berkompetisi ya untuk gulmanya. Kemudian persaingan dalam ruangan ya. Jadi ini ada rongga udara di atas tanah. Nah, gulma ini juga memerlukan cahaya matahari ya, sehingga akan mengganggu padi yang ternaungi oleh gulma. Akibatnya tanaman padi untuk menerima sinar penuh ini akan terganggu. Proses fotosintesanya akan terganggu, sehingga pembentukan fotosintat untuk memasak hasil dari penyerapan air, unsur hara ditambah sinar matahari ini akan terganggu, sehingga mengganggu pertumbuhan padi, mengganggunya terhambatnya proses fotosintesa yang ditranslokasi ke dalam seluruh jaringan tanaman. Ini dampak kerugian akibat persaingan dalam ruangan udara.